Terima kasih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PD1, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dari jurusan BEM dan mahasiswa yang disayang Allah. Ini saya langsung aja, mungkin berapa lama waktunya, Dok? 5 menit atau 500 menit, Dok? Mungkin secukupnya aja, Pak. Secukupnya Ya, ya. Pak. Mungkin baik. Ya, Pak. Ya, baik. Nanti kalau terlalu lama diberitahu aja ya. Ini Bapak ya, buat sedikit coret-coretan ini. Kalau dari gambarnya ini memang resiko zaman now itu, kalau zaman sekarang itu ya memang ya teknologi itu sudah seperti ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita berhadapan dengan komunikasi, informasi, teknologi. Tapi apapun, bahwa kita ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita adalah manusia yang terbaik. Semua yang hadir di sini, tanpa terkecuali kita adalah ciptaan Allah yang terbaik. Karena itu, izinkan saya berbagi supaya kita jadi bifas gitu ya. Ya, kalau bahasa Qur'annya wasari'u, bersegeralah, berlari, seperti kita berlari ila maghfirah gitu ya, kepada ampunannya Allah. Bahkan ada di Az-Zariyat 5150 itu Allah menggunakan bahasa yang lebih keren. Fafirru ilallah. Kalau sekarang percepatan revolusi industri itu ada yang mengatakan 3.000 kali percepatan tahun-tahun sebelumnya, maka kita harus bisa lebih dari itu. Gitu ya. Kalau sekarang ada yang mengganjal satu mata kuliah gitu ya, ada yang mengganjal di baru sekian karena sakit atau karena satu hal, karena uzur atau karena sebab-sebab yang mungkin sebetulnya perlu dikomunikasikan gitu ya. Insya Allah Bapak secara pribadi juga bersedia dicurhatin gitu sama teman-teman nanti setelah ini ya. Ya poinnya itu tadi, siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita harus bersegera ke Allah. Seberapa cepat sih sebetulnya kita ketika melihat anak-anak kecil belajar musik dibandingkan dengan orang tua? Seberapa cepat ketika anak-anak belajar bahasa dibandingkan dengan orang yang sudah lanjut usia? Seberapa cepat anak-anak belajar matematika, belajar berhitung, belajar biologi, fisika, kimia gitu dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lanjut gitu. Ya, ada yang menarik ternyata di situ ada pattern, termasuk matematika ya bukan sekedar mathematics is not about number gitu ya. Di MIPA itu sebetulnya yang dicari adalah pola, pattern. Maka seberapa cepat kita sebagai seorang mahasiswa melakukan taghyir, melakukan perubahan. Sampai ada istilah rumah perubahan, ada kuliah online namanya change or ID gitu ya. Banyak orang-orang yang melakukan perubahan, apalagi zaman-zaman milenial ini. Ya, zaman seperti sekarang kita harus mengambil peran bahwa dari pengalaman yang sudah terjadi, ternyata misalnya mohon maaf si Ridho atau Azrar mungkin masih ingat ada sesuatu yang berkesan waktu anak-anak dulu. Atau kalau misalnya Lavoni, Angga ya, misalnya kalau jadi imam sholat atau sholat sunnah sendiri, itu otomatis otak itu begitu takbir Allahu Akbar setelah Al-Fatihah yang dibaca ya kalau tidak kulhu kul a'udzu birabbin nas. Gitu Dok. Ya, itu otomatis apalagi kalau sholat sunnah gitu. Ternyata ketika kita belajar waktu kecil itu bukan sekedar menangkap semua informasi, tetapi juga emosi. Baik emosi kita yang belajar maupun emosi orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang tua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu sebetulnya dalam keadaan cerdas, dalam keadaan pintar, dalam keadaan bisa semuanya.
maka orang tuanya lah. Nah, namanya fitrah itu bersih, clean. Ya. Kalau ya yang dilahirkan Allah itu pasti cerdas itu. Yang diturunkan oleh Allah di muka bumi itu ahsan kok dia, ahsani takwim dia, ciptaan yang paling terbaik gitu ya. Jadi tidak ada mindset bahwa kita ini tidak mampu, aku ini lemah, aku ini tertinggal, enggak ada. Yang namanya hari ini tuh ya sekarang, hari ini tuh ya sekarang, this time gitu ya. Makanya kita disuruh berlari kepada Allah, bukan melihat ke belakang. Barusan Bapak tadi belajar ke rumah sakit jiwa di Ulu Gadut. Lansia enggak ada, balita di rumah sakit jiwa itu enggak ada. Yang ada itu usia produktif. Kenapa? Karena usia produktif terlalu banyak melihat masa lalu. Sehingga kemudian menyesal terlalu dalam. Padahal Allah bilang wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Surat 3 139. Makanya informasi yang kita dapat waktu kecil atau waktu kita pembelajaran di kelas gitu ya. Begitu kuliah daring, mindset yang muncul itu apa? Selalu hampir semua mahasiswa kemarin sebelum UTS Bapak buat survei kecil-kecilan gitu. Masalahnya sama. Selalu dianggap masalah gitu. Kuliah daring itu dianggap ya melihat kalau kita melihat tanaman pasti yang dilihat bunganya. Namanya pun bukan tanamannya yang dilihat itu bunga. Namanya bunga matahari bukan tanaman matahari. Jadi kalau kita melihat sesuatu perjalanan perkuliahan saudara sekarang lihat betapa saudara masuk di UNAN, masuk di MIPA ini berkompetisi dengan banyak orang. Kemudian diberi kemudahan oleh orang tua yang selalu support gitu ya. Fakultas ketika memberi fasilitas ini sebetulnya sangat luar biasa gitu. Yang namanya orang tua pasti punya perhatian kan. Efeknya bukan hanya lama di awak, ketujuh di orang itu penting, itu minimal itu. Minimal bahwa win-win solution lah gitu ya. Karena pasti ada pengaruhnya, ada pengaruh. Kalau saudara misalnya melakukan perubahan hari ini, membangun long term memory bahwa hari ini ya inilah hariku. Ajibul mukminin kata Nabi, sungguh apa ya ajaib kehidupan orang beriman. Hari ini diberi kelebihan oleh Allah, diberi nikmat. Alhamdulillah alladzi ahyana, telah dihidupkan, telah dibangunkan sehingga kita kemudian perlu rasanya untuk bersyukur dan bersabar. Ya namanya mahasiswa itu harus bersabar. Mau lulus 3 tahun juga nggak boleh gitu. Mau kumulat itu mesti ada syaratnya gitu kan. Misalnya ridho IPK 3,9, selesai 3,5 tahun. Orang pasti, wah enggak mungkin Pak. Enggak mungkin semuanya mungkin. Batas maksimalnya 4 semester kok. Semuanya mungkin gitu. Jadi kadang yang nakal itu ini otak kita sendiri. Your brain ya, otak enggak salah, kita ini. Jadi otak itu secara umum kita ada otak besar, otak kecil, otak tengah. Tapi brain, your brain, our brain, pemikiran kita itu ada 12% yang conscious mind, ada 88% yang unconscious mind. Dan itu jarang dipakai. Kalau orang fisika tahu hukumnya Archimedes, teori AH. Tapi di matematika juga ada teori bilangan. Setiap antara dua buah bilangan real pasti ada bilangan yang lain ada di situ. Kemudian berkembang jadi teorema Bolzano dan sebagainya. Sama, jadi apa yang pernah kita terima di ruang-ruang pikiran kita itu, memori, itu akan nggak bisa hilang sebetulnya. Jadi nggak bisa disalahin dengan sistem yang ada, tapi sistem itu harus kita pakai. Karena emosi yang kita gunakan saat menerima informasi itu apa? Contoh nih, misalnya tadi dikasih challenge sama Pak Madifan, minggu depan dikumpulkan data misalnya gitu. Kita kalau dapat tugas dari dosen, dikumpulkan minggu depan. Kalau dosennya baik bertanya, dikumpulkan kapan? Mahasiswa pasti menjawabnya kalau bisa semester depan gitu. Kalau bisa enggak usah kuliah, lulus gitu kan. Kalau perlu enggak usah ibadah, yang penting masuk surga. Itu sifat manusia. Innal insana zaluman jahula, zalim dan jahil. Ya.
Maka kalau dikasih tugas dikumpulkan minggu depan, ngerjakannya H-1. Ya ada yang keren juga, H- waktu kuliah. Jadi kalau kuliahnya jam kedua, ngerjakan tugasnya itu jam pertama itu kuliah yang lain. Ya jelas ada pengaruhnya dong gitu. Mesti ada pengaruh. Impact-nya itu seperti politik domino. Coba kalau mulai sekarang teman-teman semuanya deh gitu, termasuk gitu ya. Jadi kalau bahkan Rasulullah memotivasi, kalau besok sudah ada pengumuman dari malaikat pencabut nyawa, peniup sangkakala, kalau besok sudah ada informasi hari akhir, di tanganmu masih ada pena, masih ada pensil, masih ada bibit yang bisa ditanamkan, tanam. Kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah berkumpul untuk membangun semangat baru, ya pakai, bifas, cepat, segera gitu ya. Nah, memang sih, ya ini kalau kita tidak berkompetisi di zaman yang sangat revolusioner itu, ya kita bisa melihat nilai pekerjaan orang-orang sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan tahun 2015 sampai 2025 sudah diganti. Betapa banyak perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia kemudian berpindah ke Vietnam itu karena apa ya? Karena mencari tenaga yang lebih murah atau sebagian sudah digantikan dengan mesin gitu. Atau keterampilan kita sendiri yang harus berkompetisi dengan robot-robot itu, ya. Oke. Jadi ada beberapa hal, ada 4 paling enggak. Ya, infeksi jaringan, penipuan, cyber war, sabotase. Ini jadi masalah juga ketika ujian mid semester gitu ya. Mohon maaf, kalau kita kebiasaan melakukan salah satu dari 4 hal ini, begitu ujian pikirannya apa? Bagaimana menyiasati supaya bisa melakukan yang disenangi lama di awak gitu. Ingat enggak, mungkin ketika ujian offline dulu, mungkin sebagian pernah ikut ujian offline. Kalau kuliah misalnya, pasti cari tempat. Ada sebagian yang cari tempat duduk itu yang paling aman, paling nyaman. Kriteria aman dan nyaman itu beda. Ada yang di depan itu. Tapi ada orang mahasiswa itu yang memang begitu masuk cari bangku yang paling belakang. Ya, ketika ujian itu juga begitu. Kalau ujian kalkulus 1, oh kayaknya dekat yang pintar kalkulus 1. Kalau ujian fisika kuantum nanti ingin dekat dengan siapa gitu. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya kecil tapi ternyata kalau dibiarkan menjadi berbahaya gitu ya, jadi berbahaya. Baik. Kemudian ada beberapa hal yang memang mau tidak mau tantangan ini harus saudara temuin itu. Saudara harus melewati, makanya saudara harus berkompetisi, membuktikan bahwa pertama saudara semua adalah ciptaan Allah yang terbaik. Bahwa saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk lahir di muka bumi. Dan orang tua saudara dipercaya oleh Allah untuk melahirkan saudara di muka bumi ini juga. Orang tua kita itu pilihan. Makanya ada beberapa mahasiswa misalnya setelah nilai keluar langsung WA, Pak tolong Pak, kasihan ibu bapak saya Pak. Loh, setelah di akhir semester nilai keluar, dapat D, dapat E, baru curhat sama dosen. Kenapa tidak di awal atau di pertengahan? Kita bukan universitas terbuka. Jadi kita ya oke, kita media sudah cukup banyak gitu ya. Saya kira untuk komunikasi, konsultasi itu tidak ada lagi hambatan. Gaya belajar kita ini yang Bapak tampung H-2 sebelum acara ini supaya fresh gitu ya sebelum ujian kemarin. Apa kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan ketika belajar ya seperti ini. Tapi apapun kalau boleh dirangkum, Bapak ambil satu saja kekuatan kita punya iman gitu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Salah satu nikmat yang besar itu ya nikmat iman gitu. Kita lahir di lingkungan masyarakat yang sangat religius. Ada bahasani syarat bahasani kitabullah. Bahkan kalau disebut nini mama alim ulama cadik pandai, cadik pandai. Itu ada bagiannya sendiri dan kita masing-masing harus punya peran di situ. Setiap peristiwa adalah hikmah pelajaran. Kalau bahasa Nabi al kalimatul hikmah dallatul mu'min.
kalimat hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang-orang beriman. Buat yang memang harus memperhatikan waktu belajar dan nilai IPK-nya, mungkin saudara yakin kan bahwa Allah itu biyadikal khair. Semua yang berasal dari Allah adalah kebaikan. Jika ada ketidakbaikan, itu semuanya dariku. Jangan disalahkan keadaan, karena si keadaan tidak pernah melakukan kesalahan buat saudara. Ini kalau bahasanya Cak Lontong itu. Ya, jangan disalahkan nasib, karena si nasib tidak pernah menyalahkan saudara juga. Oke, ya. Baik. Ada ini mungkin sedikit hal, mungkin teman-teman yang di biologi, ibu yang di biologi barangkali mungkin saudara perlu mereview, merecall bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Gaya belajar antara Ridho, Azrar, dan Lafoni, dan mungkin yang lain-lainnya tentu tidak sama gitu. Kalau di kampus ya kita ikuti. Kita perlu membangkitkan 3 hal. Kalau belajar itu saudara mindfulness. Mindfulness itu apa ya? Ya full heart. Saudara mengerjakan sesuatu. Dapat ujian misalnya metode numerik, saudara ujian apa misalnya gitu ya. Saudara lakukan dengan sepenuh hati, mau tidak mau, suka tidak suka itu ya harus dengan seperti saudara melihat tayangan yang saudara terlibat di dalamnya. Contoh, misalnya Bapak suka main bola gitu. Ternyata main bola itu melibatkan hati pikiran kita. Ketika tim kesayangan kita, misalnya timnas Indonesia gitu, misalnya menendang bola, menggiring bola, sudah sampai mau dekat gawang, itu kita jiwa kita itu semuanya terlibat gitu. Sampai ikut teriak-teriak. Begitu tidak gol, wah langsung terasa. Begitu gol, bisa lompat-lompat itu. Nah, coba amati cara belajar kita itu sepertinya belum seperti itu ya, mungkin belum. Ya, makanya perlu mindfulness, perlu kesungguhan sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar menikmati hari ini. Kalau hari ini belajar analisis real satu misalnya, ya harus dinikmati, benar-benar dinikmati. Sehingga apa? Sama dengan kalau kita mohon maaf nih, sebentar lagi Ramadan. Kalau kita jadi makmum, imamnya baca surat Inna A'tainakal Kautsar, bahagia itu. Hati kita itu langsung, wah, kenapa? Oh, sebentar lagi selesai. Gitu enggak. Tapi begitu imamnya baca ayat yang kita tidak pernah membaca atau mencoba menghafalkannya, itu langsung memori otak kita menurun set gitu. Onde lamo koma gitu ya. Pak ya itu namanya otak. Maka kalau kita belajar itu dengan menyenangkan, kalau sekarang banyak ya, pokoknya banyak deh, mau musik, ada Spotify, aplikasi-aplikasi yang kemudian bisa membangkitkan semangat kita. Ada tempat-tempat yang enak gitu ya, banyak taman-taman digital dibangun. Sebetulnya tidak ada alasan untuk saudara tidak mempercepat sampai ke garis yang terdepan. Ada namanya neurogenesis, kalau kita belajar itu fine. Bahkan kalau ada kalimat enjoy the Lord, saudara bahagia bersama Allah gitu ya. Kalau bersama Allah itu ya enak, ma'iyatullah itu ya senang aja gitu. Menikmati keadaan apapun. Ketika saudara diberi sakit ya tapi jangan kebalik. Oh, alhamdulillah aku diberi IP kurang 2,5 gitu. Alhamdulillah aku dapat IP kurang dari 2, bahagia. Itu berbahaya itu ya. Tentu yang wajar gitu ya. Karena kalau kita neurogenesis itu dibangun, diproduksi oleh otak. Begitu kita punya semangat, ternyata itu punya pengaruh yang lain. Seperti Einstein itu hanya baru 5% dari 12% fasilitas yang Allah berikan brain-nya itu. Yang terakhir neuroplastisitas, mungkin ibu-ibu yang di biologi lebih tahu ini. Jadi ada peran pengaruh dari struktur dan fungsi dari otak itu sendiri mampu mengubah sel-sel baru. Jadi kalau hari ini saudara semangat, apalagi saudara mau berbagi, saudara berani bertanya gitu ya,
Kalau nggak ngerti langsung bertanya. Kalau ada kesulitan saudara langsung datang ke dosen saudara. Wah, kalau bahasa anak-anak misalnya EGP emang gue pikirin. Yang penting gue harus apa menjadi orang yang mengikuti perubahan gitu ya. Perubahan yang lebih baik. With great responsibility comes great power. Maka kekuatan yang terbesar itu salah satunya kalau saudara punya respon yang besar. Jadi misalnya seperti acara ini saudara respon. Begitu selesai acara ini saudara punya respon. Langsung saudara bikin apa namanya mind mapping juga seperti itu ya. Atau saudara membangun impian saudara 5 tahun ke depan. Atau minimal saudara breakdown menjadi 2 tahun ke depan. Saudara breakdown dari 1 tahun ke depan. Wah, keren banget itu. Saudara pasti seperti api yang menyala-nyala begitu ya. Oke. Bagaimana sebetulnya merespon masa depan itu? Ya karena ini ya, peningkatan digital skill, mau tidak mau, yang dulu tidak ada Zoom meeting, sekarang ada. Ya deh, macam-macam lah itu aplikasi ya. Kemudian yang penting juga learn by doing. Ini penting banget. Saudara bekerja harus dengan kolaborasi juga. Jangan pernah malu saudara bertanya kepada kakak angkatan. Bahkan belajar kepada adik angkatan. Karena kalau sudah mengulang kan, mau tidak mau begitu. Kalau kita misalnya mengulang satu pelajaran karena kita sudah mau lulus, sedang nyusun skripsi, ada satu mata kuliah yang terganjal, kadang kita ya mohon maaf minder. Selain minder kadang juga baper gitu ya. Ini ya apa ya mau enggak mau saudara harus terima keadaan. Saudara harus berani juga bertanya gitu. Kalau memang itu diperlukan, saudara berkolaborasi dengan teman-teman. Ini yang terakhir yang ingin Bapak sampaikan. BIFAS itu apa sebetulnya? Yang pertama, belief. Kita semua lahir di masyarakat yang sangat religius. Allah memberikan kepercayaan, entah saudara pakai bahasa belief atau faith atau trust, terserah. Yang penting saudara punya bahasa iman. Iman itu saudara diberi, kalau Rasulullah pernah menggambarkan kotak persegi, kemudian membangun garis yang tembus gitu. Saudara boleh punya impian dan tidak dilarang untuk bermimpi. Mimpinya orang-orang yang pantang menyerah itu ya sejak kecil dulu mimpi menggapai bintang di langit. Ya, itu tidak salah, dibebaskan. Bahkan saudara bermimpi untuk masuk surga. Bahkan kita punya impian untuk duduk bersama majelisnya Rasulullah misalnya. Itu halal, kita boleh dan kita harus punya belief system, sistem kepercayaan yang memang kalau bisa kita tumbuhkan. Kalau perlu saudara duduk bersama orang-orang yang sudah berhasil, duduk bersama orang-orang yang soleh dalam dunia pendidikan, duduk bersama kakak-kakak saudara yang memang punya apa ya punya lingkungan yang membaguskan gitu ya. Yang kedua E-nya adalah exercise. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau saudara ingin menjadi pelatih sepak bola, saudara harus punya pengalaman dulu menjadi pemain bola. Entah jadi kiper, jadi sweepernya, atau jadi apa namanya ya terserah. Mulai dulu kalau perlu dari pengambil bolanya dulu, nggak apa-apa. Kalau perlu jadi tukang sobeknya dulu, ya kalau jadi apa tukang sobek tiketnya nggak masalah, tapi berada di lingkungan itu sehingga kita bisa tahu menjadi orang-orang yang memang harus terus melakukan exercise, latihan, drill, tadribat gitu ya. Seperti saudara kalau mau bangun malam, biasanya mahasiswa sholat tahajud itu sesuatu yang ya seperti intan lah gitu. Padahal tidurnya jam 1, jam 2, alasan mengerjakan tugas, mengerjakan laporan gitu. Padahal ya kalau didorong, digeser, kita rubah sekali lagi gaya hidup kita, gaya tidur kita, gaya bangun kita gitu ya. Tidurnya dipercepat, pasti bangunnya cepat juga itu. Ya itu perlu exercise bangun malam. Saudara belajar mungkin di waktu malam itu inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Inna nasyiatal laili ya asyaddu, ada kalimat qaulan tsaqila. Ada kalimat perkataan yang berat. Sehingga ketika kita belajar itu seperti kita punya keyakinan diri gitu ya.
untuk belajar. Keyakinan diri untuk apa? Ketika ada kuliah, biasanya mohon maaf nih yang mengulang, yang mungkin yang di sini, coba mulai besok setelah UTS angkat tangan. Izin Pak bertanya, izin Pak menjawab, izin Pak bertanya, izin Pak berkomentar. Itu harus dilatih itu. Itu harus dilatih. Karena kalau memang tidak dilatih nggak bisa. Oke, yang ketiga F-nya itu forget. Saudara lupakan selain sekarang kita fokus di sini mindfulness-nya itu ya, full heart-nya di sini, di ruangan ini, ruang Zoom meeting ini. Yang lainnya lupakan. Nanti kalau kita sudah terlatih situ, maka kita ingat kata Allah, wa idza faraqta fansab, apabila kamu selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain, wa ila rabbika farghab, maka kemudian tinggal menggantungkan kepada Allah. Ya. Kadang Allah itu selalu ya Allah, kadang Allah itu sering kita kambing hitamkan. Ketika kita menemui jalan buntu, Masya Allah. Padahal ada kalimat no plan, no trip gitu ya. Kama kaki melangkah. Jika saudara bertemu dengan kegagalan, maka kegagalan itu sebetulnya adalah kesuksesan yang rasanya berbeda. Jadi nggak ada. Ya, kita perlu fokus saja kita melakukan perubahan. Bahwa kalau tadi ada yang IPK-nya sudah 3,6 setelah istirahat BSS, itu luar biasa itu. Mudah-mudahan besok 3,9. Bisa kok, bisa. Saudara bisa, saudara orang-orang hebat gitu. Makanya saudara harus aktif di setiap aktivitas kehidupan. Aktif sebagai hamba Allah, aktif sebagai anak dari amak Joapa gitu. Aktif jadi kakak dan adik, aktif jadi anggota BEM. Tapi jangan lupa, hari ini pekerjaan saudara 4 tahun ini adalah saudara harus aktif jadi mahasiswa MIPA. Yang mahasiswa matematika, saudara harus lulus seperti yang sudah ditentukan. Biologi juga begitu. Kimia, fisika masing-masing juga harus selesai seperti yang sudah ditentukan. Masya Allah. Apalagi ketika wisuda saudara sudah seperti punya penghasilan sendiri gitu ya. Ketika wisuda saudara memeluk Mak Joapa, Mak, alhamdulillah awak kini wisuda. Terima kasih Mak, terima kasih Pak. Awak juga lah hafal 10 juz Al-Quran. Keren banget bro. Gitu ya. Itu sesuatu yang impian-impian yang saudara harus aktif. Kalau enggak bisa. Ya, yang kelima itu state. Kita harus menyadari itu tadi keadaan atau teori position. Kita ini posisinya di mana? Ya, kita hambanya Allah, tapi kita juga anak dari orang tua. Kita juga adalah mahasiswa dari Fakultas MIPA. Yang di situ ada sistem yang membangun gitu. Terakhir, ya harapannya ini kalau katanya bahasa Inggris ya keren, tapi ya kalau bahasa Qur'annya, saudara harus menjadi orang-orang yang robbani. Saudara harus menjadi murabbi dan mutarabbi. Saudara harus menjadi orang yang selalu belajar dan mengajarkan Quran. Kuncinya apa? Teach. Saudara harus menyampaikan lagi. Saudara bukan hanya, memang tidak ada perintah mahasiswa harus mengajarkan gitu. Enggak. Tapi drillnya, latihannya, kalau saudara kuliah analisis atau ya ada pekerjaan proof and disproof membuktikan gitu, suatu assignment ya saudara harus latihan menyampaikan juga. Karena kadang yang ditulis dengan yang disampaikan itu bisa jadi berbeda. Saudara punya gambar dari penelitian di laboratorium kimia, interpretasi gambar grafik itu bisa jadi berbeda. Ya. Oke, terakhir. Ridho, apa bedanya telur dan stres, Dok? Beda Ini, benda. apa, Dok? Apa ya, Pak? Mungkin bendanya beda, Pak. Ini terakhir ini, Dok. Jadi ya otak kita itu juga begitu ya. Bukan otaknya. Pikiran kita itu sebetulnya seperti telur. Kalau ditekan dari luar, itu bisa pecah. Ya. Kalau teman-teman banyak merasakan tekanan orang tua itu ya wajar punya harapan. Mesti bertanya, bila lulus nak, barai IPK-nya. Itu pertanyaan wajar sebagai orang tua. Apalagi nanti saudara insya Allah bisa melewati masa ini dan kemudian saudara menjadi orang tua, pasti pertanyaannya seperti ini juga karena ada pengalaman. Oke ya, jadi telur itu bisa pecah dan hancur karena tekanan dari luar.
Apa yang terjadi kalau telur itu tekanannya dari dalam? Apa kira? Telur kalau ada tekanan dari dalam, dari dirinya, dari hati dan pikirannya, dia akan berubah menjadi kehidupan baru. Dia punya new hope, dia punya harapan baru, dia punya semangat baru, dan dia menjadi ya seperti ini. Kalau telurnya sudah menetas, jadi sesuatu yang keren gitu ya. Jadi insya Allah hari ini kita semuanya akan menetas, ya menetas menjadi orang-orang yang baru. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang semakin rendah hati, semakin mempercepat bifas, melangkahkan kaki kita, melangkahkan jiwa kita ke Allah. Tidak ada yang menjamin bahwa esok hari kita masih bertemu lagi, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Demikian Pak Madifan, Ibu-Ibu, ini contoh dari kuliah kewirausahaan yang Bapak bimbing mahasiswa. Kita minta untuk membangun impian. Meskipun jurusan matematika, ternyata punya impian juga menjadi game developer gitu. Kan keren gitu. Karena matematika memang membuat pola gitu. Yang biologi juga begitu. Saudara menjadi membangun wisata yang berbasis ekologi juga banyak. Ya, saya pikir saudara berhak bermimpi. Mimpi saudara sekarang segera lulus, IPK bagus, peluk orang tua, gendong dia, letakkan dia di singgasana kalau saudara menjadi orang yang sukses. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Thank you Pak Madifan, Ibu-Ibu semua yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.